Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah BK Belajar, yaitu Ibu Tuti Alawiyah MPD, dan juga kepada rekan-rekan B1 yang hadir di perkuliahan pada hari ini. Izinkan kami untuk presentasi pada hari ini, yaitu tentang teori neurofisiologis dan juga teori evolusioner. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai dari anggota kelompok yang pertama, yaitu ada saya, Eva Fauzia Said, lalu ada Lutfi Raihan, dan juga ada Sri Saniati. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu biografi dari tokoh teori neurofisiologis, yaitu Donald Oldingham. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Donald Oldingham lahir pada tanggal 22 Juli 1904 di Chester. Hebb meraih BA di Dalhousie University dengan nilai minimal. Setelah itu, Hebb menempuh pendidikan di McGill University. Pada tahun 1937, dia meneruskan kembali pendidikannya ke University of Chicago, di mana Hebb bekerja sama dengan Leslie dan mengikuti kuliah Kohler. Lalu, pada tahun 1937, Hebb pindah ke Montreal Neurological Institute untuk bekerja dengan ahli bedah otak, yaitu Wilder Penfield. Lanjut, yaitu masuk ke konsep utama dari teori neurofisiologis. Di sini ada beberapa konsep, dan saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama, yaitu konsep lingkungan terbatas. Ada beberapa eksperimen yang udah dilakukan oleh Hebb. Di antaranya itu, perumpamaannya itu seperti ada simpanse. Nah, simpanse ini itu disimpan di tempat yang gelap dari bayi sampai di usia 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, simpanse itu dikeluarkan dari tempat gelap dan simpanse itu bertingkah seperti hewan yang buta gitu. Namun, beberapa minggu kemudian, simpanse itu bertingkah secara normal. Nah, selanjutnya yaitu ada lingkungan yang kaya. Apabila lingkungan yang amat terbatas menyebabkan gangguan dalam perkembangan normal, maka lingkungan yang kaya dengan berbagai macam pengalaman motorik dan sensorik akan memperkaya perkembangan. Hebb melakukan eksperimen dengan dua kelompok tikus yang disimpan di tempat yang berbeda. Contohnya seperti tikus ada dua kelompok tikus. Yang pertama yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, kalau tikus yang kelompok A itu disimpan di rumahnya Hebb, diurus dengan anak-anaknya Hebb. Tapi kelompok yang B itu diurus atau disimpannya itu di laboratorium. Nah, setelah disimpan 2 minggu atau dipisahkan 2 minggu, tikus itu dikembalikan atau disatukan lagi gitu. Lalu dilihat perbedaannya. Ternyata tikus yang kelompok A itu ditemukan bahwa kinerjanya itu lebih bagus untuk memecahkan permasalahan daripada kelompok yang B. Selanjutnya yaitu ada kumpulan sel. Menurut Hebb, setiap lingkungan yang kita alami akan menstimulasi pola neuron yang kompleks yang dinamakan sel assembly atau kumpulan sel. Hebb menganggap kumpulan sel ini sebagai sistem neuron yang dinamis, bukan statis ataupun tetap. Kumpulan sel ini mampu diperbaiki dengan belajar atau perkembangan. Yang selanjutnya yaitu ada sekuensi fase. Sebagaimana aspek-aspek yang berbeda dari objek yang sama menjadi saling terkait secara neurologis membentuk kumpulan sel. Demikian pula kumpulan sel secara neurologis menjadi saling terkait membentuk urutan fase. Contohnya seperti seseorang yang masih belajar bahasa. Nah, setelah bahasanya dikuasai, maka seseorang itu bisa membuat sebuah kalimat atau bahkan bisa membuat novel. Selanjutnya yaitu ada teori kewaspadaan atau kesiapan. Menurut Hebb, impuls neural memiliki dua fungsi, di antaranya yaitu fungsi petunjuk dari suatu stimulus dan fungsi kewaspadaan dari suatu stimulus. Hebb percaya fungsi petunjuk dari suatu stimulus secara penuh harus ada level kewaspadaan yang optimal, yaitu level kewaspadaan yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Yang selanjutnya ada teori kewaspadaan dan penguatan. Menurut Hebb,
Jika level kewaspadaan terlalu tinggi, ia akan beroperasi pada lingkungan dengan cara sedemikian rupa untuk meredukasi level itu. Misalnya, saat seorang siswa sedang belajar sambil nonton TV, dan dia itu merasa terganggu, maka siswa tersebut mematikan TV-nya. Dan jika ada siswa yang sedang belajar, terus dia merasa sepi, maka dia akan menyetel musik. Menurut Hebb, mencari kegairahan atau kesenangan adalah motif yang signifikan dalam perilaku manusia. Selanjutnya yaitu ada deprivasi sensori. Apa yang terjadi jika pengalaman sensori dibatasi setelah perkembangan neurofisiologisnya normal? Saat dilakukan eksperimen berupa mahasiswa disimpan di tempat yang gelap total. Biasanya, mahasiswa tersebut tidak akan bertahan lama, maka dapat disimpulkan pengalaman sensoris bukan hanya untuk perkembangan neurofisiologisnya saja, tetapi perlu untuk menjaga fungsi normal. Setelah kejadian yang konsisten dalam kehidupan seseorang dan mendadak tidak terjadi lagi, akibatnya adalah munculnya kewaspadaan ekstrim seperti stres, takut, atau perasaan disorientasi. Yang selanjutnya ada sifat rasa takut. Dalam eksperimennya, Hebb mendapat jawaban jika kita tidak akan takut saat melihat sesuatu yang sudah biasa kita lihat. Namun, kita akan takut jika kita melihat sesuatu yang aneh dari yang biasanya kita lihat atau bahkan belum pernah kita lihat. Selanjutnya ada memori jangka panjang dan juga jangka pendek. Memori jangka pendek diterjemahkan ke dalam memori jangka panjang sebagai consolidation theory atau teori konsolidasi. Memori jangka pendek dilihat sebagai aktivitas neural yang relatif sementara dipicu oleh stimulus sensori, tetapi terus berlanjut selama beberapa waktu setelah kejadian sensori itu terjadi. Maka, memori jangka panjang dianggap bergantung pada konsolidasi memori jangka pendek. Maka, segala sesuatu yang mengganggu memori jangka panjang akan mengganggu juga memori jangka pendek. Yang terakhir yaitu konsolidasi dan otak. Sejumlah struktur otak yang saling terkait, yang secara kolektif disebut limbic system atau sistem limbik, yang penting bagi pengalaman berbagai macam emosi. Aktivitas di sistem limbik dan basal ganglia dibutuhkan untuk mengubah memori jangka pendek yang relatif tidak stabil menjadi memori jangka panjang yang permanen. Di slide ini menjelaskan tentang pengaruh Hebb terhadap riset neurosaintifik. Di sini ada beberapa pengaruh Hebb, di antaranya yaitu pusat penguatan otak, ada juga riset terhadap belahan otak, ada proses belajar dan pemrosesan informasi otak kanan dan otak kiri, ada fungsi belahan otak di otak normal, dan juga ada spekulasi. Nah, selanjutnya ada sel real dan kumpulan sel real. Sebuah neuron terdiri dari satu tubuh sel, satu atau lebih proses yang akan lebih luas dinamakan akson, yang dikhususkan untuk menghantarkan informasi elektrokimiawi menjauhi sel, dan berbagai cabang dendrit, yang dikhususkan untuk menerima informasi elektrokimiawi dan akson sel lain. Sel-sel otak berhubungan dengan ratusan atau mungkin ribuan sel lain. Aktivitasnya adalah hasil dari penyajian terus-menerus informasi dari sel-sel sekitarnya. Secara spesifik, belajar terdiri dari perubahan dalam respon sel penerima terhadap neurotransmitter yang dilepaskan oleh sel pengirim. Nah, di sini ada beberapa bab. Di antaranya yaitu belajar dalam epilepsia, artinya adalah hambatan utama memahami mekanisme belajar. Selanjutnya ada potensi jangka panjang. LTP atau asosiatif melibatkan kejadian yang dideskripsikan dalam postulat neurofisiologis Hebb, yakni sel pengirim dengan pengaruh lemah pada sel penerima adalah aktif pada saat yang sama ketika sel penerima itu distimulasi oleh sel pengirim lain yang lebih kuat dan berpengaruh. Selanjutnya ada depresi jangka panjang. Depresi jangka panjang. Belajar itu membutuhkan
rekrutmen kumpulan sel, dan sekuensi fase yang diperlukan untuk memunculkan perilaku motor atau kognitif. Tetapi ia juga melibatkan eliminasi sekuensi fase yang tidak dibutuhkan atau yang mengganggu kinerja. Fenomena yang dinamakan depresi jangka panjang menyediakan mekanisme yang dengannya neuron yang pada mulanya merupakan bagian dari kumpulan sel dapat dihilangkan. Selanjutnya yaitu ada neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah istilah untuk mendeskripsikan kemampuan otak untuk mereorganisasi atau memodifikasi koneksi-koneksinya sebagai hasil dari pengalaman. Dan temuan dari beberapa laboratorium menunjukkan bahwa plastisitas otak dipertahankan selama usia dewasa. Jenis plastisitas yang dialami diantaranya pengalaman dan perkembangan dendrites, belajar kembali setelah cedera otak, dan juga mekanisme yang kompleks. Selanjutnya ada materi tentang pandangan HEP tentang pendidikan. Materi ini akan disampaikan oleh Kang Lutfi. Kepada Kang Lutfi dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Teva. Di sini saya akan menjelaskan eh, tentang pandangan HEP tentang pendidikan. Eh, HEP, menurut HEP ada dua jenis belajar, gitu. Yang pertama berkaitan dengan pembentakan kumpulan sel dan skupsi fase secara gradual selama masa bayi dan kanak-kanak. Jadi proses belajar ini represi neurologis atau objek dan lingkungan. Ketika perkembangan neural ini terjadi, anak dapat memikirkan suatu objek atau kejadian, sederetan objek dan kejadian. Bukan. Lalu yang tidak hadir secara fisik di depannya dalam suatu pengertian, salinan dari objek lingkungan ini ada dalam sistem saraf anak. Selama proses belajar awal ini, anak harus berada dalam lingkungan yang kaya, yang berisi berbagai macam pemandangan, suara, tekstur, bentuk, objek, dan sebagainya. Lalu semakin kompleks suatu lingkungan, semakin banyak juga yang akan dipresentasikan dalam level neurologis. Dan semakin banyak yang dipresentasikan di level neural, semakin besar kemampuan anak untuk berpikir. Lalu jenis belajar kedua yang menurut Hebb lebih dapat dijelaskan dengan prinsip Gestalt ketimbang dengan prinsip asosianistik. Setelah kumpulan sel dan sekuensi phase berkembang pada masa kecil, proses belajar selanjutnya berupa penataan silang. Dengan kata lain, setelah blok bangunan terbentuk, blok itu dapat diatur kembali menjadi berbagai macam bentuk. Proses belajar ini tingkat selanjutnya karenanya adalah perseptual, cepat, dan berwawasan. Misal contohnya tugas guru adalah membantu mereka memahami apa yang sudah mereka pelajari dengan cara yang kreatif. Lalu Hebb juga mengatakan bahwa karakteristik fisik dan lingkungan belajar adalah sangat penting. Lalu yang kedua ada implikasi teori Hebb dalam pelayanan BK. Eh, Kontribusi terpenting Hebb adalah demonstrasi konseptualnya bahwa kita dapat mempelajari proses kognitif yang lebih tinggi, dapat menggunakan neuron atau sinaps sebagai alat utamanya. Dalam hal ini, pandangan Hebb berbeda dengan teori yang didasarkan pada hubungan abstrak. Lalu mahasiswa psikologi atau ilmu saraf sekarang ini menerima begitu saja hubungan fundamental antara aktivitas sinaptik dan semua fenomena otak pada level yang lebih tinggi. Dan sedangkan Hebb, periset pertama yang memperlihatkan hubungan dan menyusun model sederhana dari bagaimana proses ini terjadi dari kejadian-kejadian sinaptik. Dan lebih dari 50 tahun teori Hebb sudah berkembang dan ia terus memengaruhi neuroscience dan riset komputer di bidang-bidang jaringan neural. Lalu selanjutnya ada teori Darwin dan psikologi evolusioner.
Yang pertama yaitu ada seleksi alam dan adaptasi. Meski sejak lama para ahli biologi dan naturalis awal memikirkan perubahan dalam spesies dan struktur biologis, ada ciri esensialnya dari seleksi alam dan relevansinya bagi psikologi evolusioner. Yang pertama ada variabilitas. Di dalam suatu spesies, variabilitas ini mungkin lebih banyak diekspresikan dalam aktivitas visual di beberapa anggota suatu spesies atau dalam kekuatan fisik di beberapa anggota. Lalu di sini ada adaptasinya. Adaptasi didefinisikan sebagai struktur fisiologis atau anatomis, sebuah proses biologis atau pola perilaku yang secara historis memberi kontribusi pada kemampuan untuk bertahan hidup dan melakukan reproduksi. Adaptasi muncul melalui seleksi alam dan pasti dapat diwariskan. Jadi, varian genetik partikular dalam suatu spesies, visi warna misalnya, mungkin menyebabkan tingkat survival yang lebih tinggi dan kesuksesan reproduksi yang lebih besar bagi individu yang memiliki kemampuan adaptasi itu. Akibatnya, adaptasi lebih banyak tampak pada generasi selanjutnya, bahkan hingga suatu saat. Lalu yang kedua ada kecocokan inklusif dan teori neo-Darwin. Darwin mendefinisikan fitness dalam jumlah keturunan yang diproduksi. Pada 1964, William Hamilton eh, memperluas definisi Darwin ini dengan mengajukan usulan inklusif fitness atau kecocokan inklusif. Dalam kecocokan inklusif ini, fokusnya diperluas dari kesuksesan reproduktif suatu anggota individual dari suatu spesies ke penerusan gen individual dan gen yang juga dimiliki anggota lain dari spesies itu. Jadi kita melihat perilaku parental yang perilaku kerjasama atau perilaku kerjasama dalam satu kelompok sebagai perilaku adaptif karena perilaku ini mempromosikan survival dan kemungkinan kesuksesan reproduksi. Selanjutnya teori belajar menurut Robert C. Boles. Jadi Robert C. Boles itu lahir di Sacramento, California pada 1928. Dia mendapat pendidikan eh, di rumah sampai usia 12 tahun. Lalu dia memperoleh gelar BA di Stanford University pada 1948 dan meraih MA di bidang matematika di Stanford. Lalu setahun kemudian dia bekerja di US Naval Radiological Defense Laboratory di dekat San Francisco, California. Itu tempat ia bertemu dengan John Garcia atau penemu efek Garcia yang menjadi sahabat di sepanjang hidupnya. Lalu Garcia saat itu masih dalam program doktoral di jurusan Psikologi University of California di Berkeley. Lalu karir Boles pun sepanjang karirnya Boles menulis lebih dari 160 artikel riset dan 3 buku teks yang berpengaruh termasuk teks tentang teori belajar. Dia bekerja sebagai editor Animal Learning Aul-Hebator pada 1981 sampai 1984 dan banyak mahasiswanya yang memberi kontribusi terpenting dalam menghubungkan proses evolusi dengan belajar. Salah satunya yaitu konsep teoritis utamanya. Menurut Robert C. Boles, belajar melibatkan pengembangan ekspektasi atau ekspektasi pengharapan, yakni organisme belajar satu jenis kejadian yang mendahului kejadian lainnya, bahwa Boles menjelaskan pengkondisian klasik sebagai ekspektasi yang dipelajari yang ketika diberi dengan satu stimulus akan menimbulkan stimulus lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita melihat kilat dan kita berharap ada suatu suara petir gitu kan. Itu contohnya dari jenis ekspektasi stimulus atau SSI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kang Lutfi atas penyampaian materinya. Kita masuk ke materi yang selanjutnya itu batas biologis dari belajar. Ini akan disampaikan oleh Teh Sri. Kepada Teh Sri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Sebelumnya udah kedengeran belum suaranya? Udah Teh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang batas biologis dari belajar, di mana teori biologis ini tuh dibangun berdasarkan ide bahwa predisposisi bawaan akan membatasi asosiasi yang bisa dipelajari oleh organisme dan respon yang akan diberikan organisme dalam situasi spesifik. Nah, dalam batas biologi dari belajar itu tuh ada 4. Yang pertama itu pengkondisian instrumental, yang dimana pada pengkondisian instrumental ini tuh melatih satu kelompok tikus untuk berbelok ke kiri dan kelompok lainnya tuh berbelok ke kanan dalam jalur berbentuk T. Kemudian diberikan respon dari kucing yang akan berlari dari area awal di dasar jalur T. Nah, tikus otomatis akan berlari ke titik pilihan yang ada di persimpangan jalur vertikal dan horizontal, di mana si tikus ini tuh nantinya bisa memilih belok kiri atau belok kanan. Separuh dari tikus itu juga akan dibuat kehausan dan diperkuat oleh air dengan jika mereka melakukan respon berbelok yang benar, dan sebagian tikus lainnya dibuat kelaparan dan mendapat imbalan makanan jika mereka berbelok yang benar. Nah, dari eksperimen ini tuh tikus mendapat air sebagai penguaian akan mempelajari tugas lebih banyak dengan lebih cepat dan lebih sedikit melakukan kesalahan ketimbang tikus yang diberi penguatan makanan. Nah, selanjutnya ada autosamping, di mana pada biologis dari belajar ini tuh boleh menyatakan bahwasannya melibatkan belajar SS, namun tidak terjadi belajar respon baru. Dia mengintervensikan perilaku mematuk itu sebagai respon bawaan terhadap stimulus yang dikarenakan kontinuitas temporalnya dengan penyajian makanan mendapat properti yang terkait dengan makanan. Nah, selanjutnya ada pengondisian klasik, di mana pada pengondisian klasik ini tuh eksperimen yang dilakukan oleh Garcia dan Coiling mengkaji kontribusi penting dari efek Garcia terhadap belajar. Nah, Garcia dan Coiling ini tuh memberi 30 tikus yang haus kesempatan untuk meminum dalam 4 kondisi. Satu kelompok diberi air yang disinari cahaya, terang, dan suara berisik, dan jika tikus meminumnya, ia akan segera mendapat strum di kakinya. Kelompok keduanya diberi air jernih dan berteriak, tetapi mereka itu tidak di strum, melainkan diberi sinar X yang menyebabkan mereka merasa mual dan pusing. Nah, selanjutnya itu ada tentang behaviorisme biologis, di mana pada behaviorisme biologis ini tuh Timberlake berusaha mendamaikan pandangan dari ahli etologi. Nah, dari psikologi evolusioner dan perilaku manusia ini tuh telah diaplikasikan secara luas untuk memahami perilaku manusia gitu. Apa yang oleh Wilson disebut sosiobiologi kini disebut dengan psikologi evolusioner, dan ia merupakan topik yang sangat populer dalam psikologi kontemporer. Meskipun pembahasan nantinya kita membatasi diri dan pada pengaruh belajar terhadap perkembangan fobia, seleksi pasangan, parenting, kekerasan keluarga, alustrim dan perilaku normal, serta perkembangan bahasa, tetapi ada bidang lain di mana prinsip evaluasi ini tuh telah diaplikasikan, seperti agresi dan perang, pemerkosaan, insek dan bunuh diri, penghindaran insek, dan agama. Dalam banyak hal, prinsip yang menjadi pedoman penjelasan evolusi ini tuh terhadap perilaku manusia adalah sejajar dengan prinsip yang dipakai oleh Blas, di mana untuk mengaplikasikan penjelasan evolusi terhadap perilaku manusia. Nah, di sini tuh ada perkembangan fobia. Nah, perkembangan fobia pada manusia itu tuh yang berupa rasa takut yang berlebihan terhadap
suatu stimulus seperti ular atau laba-laba sulit untuk dijelaskan dalam pengondisian klasik. Usaha untuk menjelaskan akan menghasilkan permasalahan yang dangkal. Menurut beberapa ahli, mereka juga menyebutkan bukti bahwa meskipun monyet yang dibesarkan di laboratorium tampaknya tidak memiliki rasa takut bawaan terhadap ular, mereka akan dengan cepat ketakutan terhadap ular setelah melihat reaksi dari rekaman video monyet liar yang bertemu dengan ular, betulan, atau mainan. Bahwa kemunculan dari ini tuh rasa takut terhadap ular atau laba-laba mungkin tidak akan membutuhkan persepsi sadar atas stimulus itu sendiri. Selanjutnya ada dalam seleksi pasangan, di mana pada seleksi pasangan ini tuh teoritis belajar sosial kognitif mungkin menunjukkan bahwa definisi daya tarik dipelajari dengan mengamati model yang paling menonjol dalam kultur tertentu. Selanjutnya ada parenting, di mana parenting itu adalah proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak-anak mereka yang meliputi aktivitas-aktivitasnya. Selanjutnya ada altruisme dan perilaku normal, di mana pada altruisme dan perilaku normal ini tuh menolong demi survive atau mempertahankan jenis dalam proses evolusi. Yang terakhir itu ada bahasa, di mana belajar bahasa itu tuh mengilustrasikan kesiapan biologis dalam proses belajar manusia. Selanjutnya, ada pandangan psikologi evolusioner tentang pendidikan, di mana psikologi evolusioner ini tuh mengingatkan pendidik untuk menghindari asumsi bahwa perilaku ditentukan oleh gen atau kultur saja. Menurut mereka, perilaku manusia itu selalu merupakan fungsi dari keduanya. Realistisnya itu ini mungkin secara khusus penting ketika menghadapi problem perilaku seperti pasangan atau agresi. Selanjutnya itu ada implikasi teori evolusioner dalam pelayanan BK. Nah, pada implikasi ini tuh konseling evolusioner itu berusaha menjelaskan emosi, pikiran, serta tanggapan orang. Para pendukung pendekatan konseling ini juga berpendapat ketika nenek moyang kita menghadapi masalah dan mengembangkan cara untuk menyelesaikannya. Beberapa orang memiliki naluri bawaan dan kecerdasan tertentu yang memberikan mereka kemampuan untuk mencari tahu dan menerapkan solusi yang paling baik. Dengan melakukan itu, mereka memperoleh keuntungan seperti kesehatan yang lebih baik atau umur yang lebih panjang, memungkinkan mereka juga untuk menghasilkan lebih banyak keturunan melalui proses seleksi alam. Menurut psikologi evolusi ini juga, nenek moyang kita tuh yang memiliki keunggulan psikologis mewariskan sifat-sifat perilaku ini kepada generasi mendatang, serta kemudian menghasilkan populasi keturunan yang kemudian memiliki perilaku adaptif ini. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Tesri telah menyampaikan materinya. Akang teteh semuanya, jadi dapat kita simpulkan bahwa Donald Alding Hebb itu lahir pada 22 Juli 1904 di Chester, Nova Scotia. Menurut Hebb, ada dua jenis belajar. Yang pertama berkaitan dengan pembentakan kumpulan sel dan sekuensi fase secara gradual selama masa bayi dan anak-anak. Jenis belajar kedua yaitu lebih dapat dijelaskan dengan prinsip Gestalt ketimbang dengan prinsip asosionistik. Kontribusi terpenting Hebb adalah demonstrasi konseptualnya bahwa kita dapat mempelajari proses kognitif yang lebih tinggi dengan menggunakan neuron atau sinapse sebagai alat utamanya. Lalu menurut Robert Sboles, lahir di Sacramento, California, pada tahun 1928. Psikologi evolusioner akan setuju dengan Thorndike dan Piaget bahwa anak seharusnya diajari hal-hal ketika mereka sudah siap untuk mempelajarinya. Namun, mereka mungkin menekankan jenis belajar yang berbeda dengan yang dikaji Thorndike dan teoritis lainnya. Psikolog evolusioner mengingatkan pendidik untuk menghindari asumsi bahwa perilaku ditentukan oleh gen atau kultur saja.
Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Untuk sesi tanya jawab, kita akan buka di Zoom kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.